Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel saya Aufi Audio TV. Kali ini saya ingin bagikan tutorial ya, bagaimana cara memperbaiki sebuah televisi Polytron Slim yang selalu sering mati ya. Apabila hidup sehari gitu mati lagi, apabila setelah dihidupkan gitu hidup, nanti setelah dimatikan mati lagi ya. Polytron ini sudah pernah ke servis ya, cuma permasalahannya gitu, jadi sering ke servis, bolak-balik ke servis, TV ini selalu sering mati ya. Dalam pengecekan Polytron yang sering mati ini, pertama-tama mengecek power supply-nya ya. Power supply-nya kita cek di ini ya, sekring ini ya, sekring ini hidup ya, sekring hidup ya, ini tegangan hidup, ini hidup ya, jadi jalur yang ke sini tidak ada masalah ya. Kemudian kita cek di elko ini ya, mungkin ini pengecekan tanpa tegangan ya, di elko B plus ini kita cek, ini sekarang menunjukkan 00 ya, berarti apabila ini korslet, otomatis transistor FET ini juga korslet ya, ini yang mengalami korslet ini ya, ini 00 ya, ini 00 ya. Dan untuk pengecekan transistor FET ini, setelah kita penggantian transistor FET ini, jangan lupa kita cek resistor yang ke gate ini ya. Ke gate ini ada sebuah transistor, ini kita cek ya, ini hidup ya, ini berarti transistor tidak putus ya. Coba kita lepas transistor FET ini ya, kita lepas dulu transistor FET ini ya. Setelah kita lepas TR FET nya, coba kita ukur ya, kita ukur TR FET nya ya, ini ya, ini terjadi hubungan singkat ya, berarti TR FET ini rusak ya. Kemudian kita ukur elko yang ada di sini ya, hambatannya ya, hambatannya kita ukur ini ya, hambatan sudah kosong ya, berarti rangkaian ini sudah tidak korslet ya. Coba kita nyalakan televisi ya, televisi kita nyalakan, kita ukur tegangannya di elko B plus ini ya, elko B plus ini pelan-pelan ya, kita ukur tegangannya ya, ini tegangan menunjukkan 300 lebih ya, 300 lebih ya. Kemudian yang paling penting kita ukur tegangan di guide ini ya, ya ini ya. Nah, ini apabila ada tegangan berarti kita pasang FET ini tidak akan rusak ya. Ini ada tegangannya, tegangannya memang kecil. Coba kita ukur menggunakan AVO analog ya. Kita ukur menggunakan AVO analog skala 10 ya, skala 10. Ya ini ada ya, tegangan AVO bergerak ya. Maaf, AVO saya sangatlah buram ya. Sehingga apabila kita pasang FET ini ndak akan langsung rusak ya. Tetapi televisi ini mempunyai kerusakan apabila kita ganti FET ini, kita hidupkan, TV hidup normal ya. Kemudian ndak berapa lama kita hidupkan lagi akan korslet ya. Kerusakan ini Polytron ini disebabkan oleh ini ya, apa, coba saya hilangkan muatannya dulu ya, saya hilangkan muatan yang ada di elko ini ya, kita hilangkan muatan menggunakan dop ya, kita hilangkan muatan menggunakan dop ya. Ya ini ya, sudah ya. Sebab kerusakan transistor FET ini sering rusak, ini disebabkan oleh rangkaian yang ada di driver ini ya, yang ada di driver ini tidak normal ya.
tidak normal bisa, tetapi rangkaian di driver ini ditandai apabila ini ada tegangan keluar, berarti rangkaian di driver ini tidak rusak ya. Hal itu juga disebabkan oleh rangkaian di driver ini ya, driver voltase ini ya, pengaturan voltase ya, ini pin ya. Nah, ini pin. Ini pengaturan voltase ya, ini pengaturan voltase disebabkan oleh rangkaian ini ada yang rusak ya. Coba kita ukur satu-satu ya rangkaian ini ya. Kalau rangkaian yang di sini nih sudah normal ya, ditandai dengan adanya tegangan di gate ini ya. Coba kita ukur satu-satu ya, kita ukur satu-satu pelan-pelan menggunakan diode ya, menggunakan diode ini ya, kelihatan apinya. Nah ini ya, menggunakan diode. Kita ukur transistor ini ya, kita ukur ya, ini basis 98 ini diode ini ya, diode ini ya. Rangkaian diode ini rusak ya, rangkaian diode ini rusak ya, ini rusak ini. Coba kita ganti diode ini ya, diode ini juga diode ini, diode ini juga rusak ya. Coba kita ganti diodenya dulu ya, kita ganti diodenya dulu ya. Kita lepas kakinya satu-satu aja ya, kita lepas kakinya satu-satu untuk mengetahui diode mana yang rusak ya. Lepas kita ukur lagi. Oh ini yang rusak ini, berarti diode yang ini rusak ya, diode ini enggak apa-apa ya, kita ganti yang rusak. Ini ya, ini diodenya ya, ini diodenya. Coba kita ukur, ini ya, ini koslet ya, kita carikan dulu ya diode ya. Ini ya, setelah kita carikan diode ini 2 ampere ya, 2 ampere. Kita coba ukur dulu ya, jangan langsung ganti ya. Apabila dibalik tidak kosong, dibalik bagus, berarti diodenya bagus ya. Coba kita pasang di atas dulu ya, kita pasang di atas dulu. Udah saya pasang di atas. Diode yang tidak rusak ini kita sambung lagi, kita ukur lagi ya. Nah ini bagus ya. Setelah diode ini rusak, kita ukur transistor ini ya. (257) Coba kita ganti TR ini ya, TR ini kita ganti ya. Kita lepas dulu. Ini
ini ya, setelah kita lepas kaki-kakinya ini, kaki yang dua ini kita lepas ya, kita ukur lagi. Bagus. Ada hambatan ya, kalau kita balik ada hambatan ya, berarti transistor ini rusak ya, kita ganti ya, harus kita ganti. Kita ganti dulu. Ini ya, setelah kita ganti dada, kita kembalikan dulu ya. Ini transistor ini jenisnya C1815 ya, C1815 ya. Dan jangan lupa untuk mengukur posisi resistor ini ya. Ini resistor ohm semua ya, harus tersambung semua ya, harus tersambung semua. Kita pasang dulu transistor C1815 ini ya. Oke, kita pasang dulu transistor C1815 ya. Kita pasang. Tadi jodoh sudah saya pasang, kembalikan ke posisi aslinya ya. Oke, setelah kita pasang, kita solder lagi. Jangan lupa bersihkan sisa-sisa timah ini ya. Sisa-sisa timah ini kita bersihkan dulu. Setelah itu coba kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Kita cek lagi. D514 ya. Bagus ya. D513. D513 bagus. Ini IC tidak bisa dicek ya. Ini tidak mungkin rusak ini ya. Rusak cuma bagian driver blok B ya, blok B ya. Kemudian jangan lupa kita cek R503 ini ya, R503 ini. R503. Ini R503 bagus ya, bagus. Coba kita lepas dulu, kita lepas dulu. Ya, ini ya kita lepas ya, untuk memastikan nyambung tidaknya ya, kita lepas ya. Ya ini ya, R503 ternyata putus ya. Nah, maka ini soalnya hambatannya kecil, ini putus ya. R503 putus ya. Makanya televisi ini sering rusak ya. Ini bisa hidup karena driver ini hidup ya. Driver ini hidup, TV hidup. Cuma tegangan apabila dimatikan, tegangan langsung melonjak gini ya. Untuk R503 ini kita kasih jumper juga bisa. Kita lepas dulu. Kita kasih jumper kabel juga bisa ya. Cuma saya ingin mengganti yang asli ya. Kita ganti yang orisinilnya. Ini ya, R503 ini 390 0,390 ya. Ini putus ya, putus ya. Kita carikan ini ya, saya ada cuma nilainya 330 ohm ya. Kecil ya. Kita kasih kabel aja, kita kasih kabel
kasih kabel aja. Ini kita kasih kabel ya. 30 ohm. Cukup enggak ya? Oh ya, sini aja kita pasang. Kita pasang di atasnya ya. Kita pasang di atasnya. Jadi kalau R ini putus, TV masih bisa hidup ya. Soalnya drivernya yang sini hidup ya. TV bisa hidup, cuma apabila kita hidupkan, tegangan langsung melonjak, biasanya begitu. Sehingga televisi ini tidak normal ya. Sudah. Setelah kita cek keseluruhan normal ya, normal. Ini ada lilitan ya, normal ya. Kita ganti fatnya ya, kita carikan fat. Ini ya, kita ganti fatnya ya, ukur dulu. Bagus. Pengetasan fat sama TR ini beda ya. Kalau fat ini dihentikan, sentuh gini nanti keluar ya. Kapan-kapan saya bagikan tutorial cara pembikinan tes fat secara otomatis ya. Jadi pakai alat lebih mudah. Kita ganti fatnya. Oke, setelah kita ganti fat ya, sudah kita ganti fat. Tentunya fat harus kita tes dulu ya, kecuali baru ya, jangan lupa dicek resistor yang di short sini ya, short sini dicek lagi ya. Ini jalannya sudah. Nah, setelah itu kita cek hambatan di sekunder ya. Kita cek hambatan di sekunder. Ini trafo primer ya, ini yang sekunder ya. Sekundernya juga terhubung dengan PSU ini ya. PSU ini kita cek dulu. Kita cek cuma tegangan B plusnya aja cukup. Ini ya, tegangan B plus, tidak ada hambatannya ya. Berarti rangkaian ini tidak ada yang rusak ya. Coba kita hidupkan televisi ya. Kita hidupkan televisi. Kita cek tegangannya. TV udah hidup ini ya kayaknya ya. Ini tegangan di B plus 110 ya. TV udah hidup ini. Ya, 110 berarti normal. Ya ini ya. Ini televisi udah hidup ya, Polytron ya. Ini kan belang-belang ini karena enggak saya pasang degosnya ya. Kalau degos ini enggak dipasang, TV belang-belang ya. Tetapi apabila degos dipasang, televisi belang-belang, berarti ini yang rusak ya. Ini kaki 3 ini yang rusak ya. Kaki 3 ini yang rusak ya. Ini ya, ini yang rusak ya. Ini harus diganti ya. Demikianlah tutorial yang sederhana ini, mungkin bermanfaat bagi rekan-rekan yang kesulitan dalam membenahi televisi Polytron Slim yang sering mati ya. Salam dari saya.